Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga malam ini bisa berhadir di masjid ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin kita setiap malam Ahad. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan mereka yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan lalu kita telah membicarakan tentang tipu daya syaitan, dan salah satu cara berlindung daripada tipu daya syaitan itu adalah dengan iman yang kuat. Karena syaitan itu berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai cara untuk menyesatkan manusia. Dalam surah Al-A'raf ayat 16-17 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, ini sudah sumpahnya syaitan. Jadi kata syaitan, la aqudanna lahum siratal mustaqim, aku pasti akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus selamanya. Dari mana aja dia menghalangi? Dari kiri, dari kanan, dari muka, dari belakang. Artinya dengan berbagai cara. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu termasuk orang yang bersyukur. Nah, ini prediksi daripada iblis. Jadi kata iblis, karena aku datangi manusia ini dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, maka engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur. Dan ternyata prediksi iblis ini benar. Jadi bukan berarti iblis ini ahli menangguh, ada memprediksi aja, cuma kebetulan prediksinya ini adalah benar. Jadi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara iblis ini menyesatkan manusia adalah berubah bentuk menjadi manusia. Jadi iblis ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentaranya syaitan. Jadi kalau iblis ini serangan aja, pimpinannya, anak buahnya itu namanya adalah syaitan. Nah, ini bisa berubah bentuk, salah satunya adalah menjadi manusia. Salah satunya adalah menjadi manusia. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan, ya, untuk menyesatkan dengan cara berubah bentuk menjadi manusia. Dalil bahwa iblis ini bisa berubah bentuk adalah dulu waktu orang-orang kafir Quraisy itu mengadakan rapat di Darun Nadwah. Jadi ada tempat khusus mereka rapat namanya Darun Nadwah di Mekah.
itu mereka mengambil kesimpulan 3 yang kafir Quraisy ini. Apakah Nabi Muhammad ini diusir? Nah, apakah Nabi Muhammad ini dibunuh atau dikucilkan? Ya. Maka datanglah seorang tua dari Najd. Kata orang tua dari Najd ini, lebih baik dibunuh saja. Lebih baik dibunuh saja. Dan ternyata orang tua dari Najd ini adalah penjelmaan daripada iblis. Baik dibunuh aja. Nah, ini bukti bahwa dia bisa berubah bentuk. Bahkan dia mengusulkan cara membunuh. Jangan dibunuh oleh satu orang. Karena kalau dibunuh oleh satu orang, nanti kalau misalnya keluarga Muhammad SAW membalas dendam, sulit. Karena dulu kan itu ada istilah suku-suku. Oleh karena itu, ambil pemuda yang kuat dari setiap suku untuk membunuh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jadi pada malam beliau hijrah ke Madinah itu, beliau ini rencananya ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Kata iblis yang berubah bentuk ini, kalau dibunuh oleh satu orang, maka nanti kalau misalnya keluarga Muhammad membalas dendam, bisa jadi masalah besar. Oleh karena itu, dibunuhlah oleh beberapa orang pemuda suku-suku Quraisy yang dipilih, sehingga kalau nanti keluarga Muhammad SAW membalas dendam, itu sulit. Kenapa? Karena semua suku telah berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini bukti dalil bahwa iblis itu bisa berubah bentuk menjadi manusia. Salah satu dalilnya. Nah, kemudian di zaman belakangan iblis ini berubah bentuk menjadi manusia, mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya iblis itu tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW, tidak bisa menyerupai, tetapi bisa mengaku sebagai Nabi. Dia datang kepada ulama, mengaku sebagai Nabi, kemudian menyampaikan beberapa amalan. Nah, ini. Dan ini menurut kita tidak mungkin lagi terjadi. Kenapa? Karena Islam ini sudah sempurna. Jadi Islam ini sudah sempurna, tidak mungkin lagi datang Nabi itu belakangan lalu mengantarkan ilmu pengetahuan yang baru. Itu alasannya. Dalilnya apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu. Jadi Islam ini sudah sempurna dah. Kada perlu lagi ditambah dikurang, kada perlu lagi. Jadi kalau ada orang mengaku nabi kemudian datang kepada ulama, biasanya datangnya kepada ulama bang, mengaku nabi nih. Kada mau datang kepada kita orang awam nih. Datang kepada ulama mengaku nabi. Nah, untuk memastikan itu nabi itu sulit. Karena kita tidak pernah melihat foto beliau, tidak pernah berjumpa dengan beliau. Nah, itu satu. Yang kedua, tadi sudah kita sampaikan alasannya adalah bahwa tidak mungkin lagi Nabi itu menyampaikan amalan baru datang berwujud sebagai Nabi, karena Islam sudah sempurna. Yang ketiga, kalau seandainya Nabi itu bisa datang, sudah dari dulu zaman sahabat itu datang. Kadang menunggu zaman sekarang ini datang. Kenapa? Karena umat Islam ini kan banyak masalah. Jujur lah Pak. Ada perbedaan pendapat. Ada masalah hadis ini sahih atau lemah. Nah, kalau Nabi itu bisa datang, tinggal bertakun aja lagi, ini hadis ini sahih kah, lemah kah, artinya hadis ini palsu kah? Kalau Nabi bisa datang, ternyata para ahli hadis dahulu, mereka yang alim-alim, yang mereka itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para ahli hadis tidak pernah mengaku didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka
bersusah payah untuk mencari hadis, untuk menemukan ini hadis sahih, ini hadis palsu, ini hadis yang daib dan lain sebagainya. Ini alasan yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu kadang mungkin lagi datang. Nah, kalau kubuhannya sebelah, ya, itu mengakui bahwa Nabi itu bisa datang kepada ulama mengantarakan ilmu yang baru. Kalau kita nggak ada, datang langsung berwujud, maksudnya secara sadar, ya, bukan dalam mimpi. Nah, ini contoh bahwa bagaimana setan itu menyesatkan manusia dengan cara berubah bentuk dan mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW di saat orang itu sadar, artinya betul-betul datang. Kemudian selain berubah bentuk langsung, setan ini bisa juga mengaku nabi di dalam mimpi seseorang dan mengantarkan juga amal. Jadi kalau setan ini datang ke dalam mimpi lalu mengantarkan amal yang baru, sama tadi datang dengan di luar mimpi yang dalam alam nyata, sama bahwa itu adalah setan yang berubah bentuk mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara kita ini, jangankan amalan itu dari Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, amalan itu dari ulama, faedahnya dibacakan, itu pun diterima. Nah, ini sulitnya kita, ya. Ini ada amalan salawat dari ulama ini, baca sekian kali, padilahnya ini, itu pun mereka terima. Ini saudara kita. Apalagi kalau misalnya ulama bermimpi bertemu Nabi, mengantarkan amalan dibaca ini, faedahnya ini. Wah, ini lebih lagi mereka percaya. Sedangkan amalan ulama aja dengan bacaan tertentu, dengan jumlah tertentu, dengan faedah tertentu mereka percaya. Apalagi kalau misalnya ada yang mengaku bertemu Nabi secara langsung atau dalam mimpi, mengantarkan ilmu, mengantarkan amal yang padilahnya adalah padilah tertentu, maka mereka lebih percaya lagi. Nah, ini bedanya kita dengan saudara-saudara kita. Kita tidak menerima ilmu itu datang baru, walaupun dari Nabi diakui, tidak diterima lagi, karena Islam sudah sempurna, baik lewat mimpi walaupun lewat datang secara langsung. Nah, ini contoh bagaimana setan itu menyesatkan manusia dengan berubah bentuk mengaku-ngaku sebagai Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu amal yang dapat melindungi kita daripada tipu daya setan adalah amal hati, namanya tawakal. Jadi ini hebat tawakal ini, ya. Amal itu terbagi 3. Pertama, amal lisan seperti baca Quran misalnya, atau zikir setelah salat tadi. Yang kedua, amal anggota badan seperti salat yang kita lakukan tadi. Yang ketiga adalah amal hati. Contohnya adalah tawakal, dan tawakal ini wajib hukumnya. Nah, jadi selain amal anggota badannya ada amal hati. Contohnya apa? Tawakal. Contoh lain apa lagi? Sabar, wajib juga hukumnya. Contoh lain apa lagi? Syukur, wajib juga hukumnya. Jadi salah satu amal hati yang menurut ulun paling hebat adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 99, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh, kata Allah, setan itu tidak berpengaruh terhadap orang yang beriman. Nah, kita sudah bahas kemarin. Yang pertama yang bisa menangkal tipu daya setan itu adalah iman. Kemudian lanjutannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Jadi amalan tawakalnya, amalan hati ini kenapa jadi hebat? Satu, dapat melindungi kita daripada tipu daya syaitan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal ini adalah salah satu sebab seseorang itu masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Nah, ini
Jadi ulun katakan tadi bahwa amalan tawakal ini hebat. Kenapa? Karena tawakal ini menyebabkan seseorang itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa ajab. Salah satu syaratnya adalah orang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti tawakal? Nah, tawakal ini artinya adalah menyandarkan hati hanya kepada Allah. Menyandarkan hati hanya kepada Allah. Ada dua syaratnya, ada dua rukunnya. Kalau salah satunya ketinggalan, ini tidak sah tawakalnya. Pertama adalah menyandarkan hati atau menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Yang kedua, tetap mengerjakan usaha ikhtiar atau melakukan sebab dan mempercayai adanya sebab akibat. Ini tawakal. Kalau tawakal itu misalnya tawakal aja kepada Allah, jangan kada lagi berusaha, salah. Atau berusaha aja kada bertawakal kepada Allah, salah juga. Yang benar adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain, bukan kepada sebab, tetapi sebab atau usaha tetap dilakukan. Nah, apa dasar tawakal nih? Dasar tawakal ini adalah tauhid yang benar. Dasar tawakal ini adalah tauhid yang benar. Kita mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman, ya. Jadi hubungannya tawakal ini dengan iman. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 23, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang yang beriman. Jadi tawakal ini hubungannya dengan iman, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa antara lain sifat Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama adalah Allah itu pencipta, Allah itu pemilik, Allah itu pengatur. Dia yang memberi, Dia yang menahan. Dari Dialah manfaat dan dari Dialah mudarat. Ini salah satu bagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ulun ulangi. Bagian daripada sifat-sifat Allah taala itu antara lain Dialah yang mencipta, Dialah yang memiliki, Dialah yang mengatur. Kenapa jadi Dia yang mengatur? Karena Dia raja. Setiap hari pian membaca bahwa Allah itu raja, ya. Misalnya di dalam surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Atau misalnya pian membaca setelah selesai salat tadi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, tidak Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya segala kerajaan. Kalau Dia itu raja, maka Allah ini mengatur kehidupan dunia dan akhirat kita. Itu artinya raja tuh. Kalau bang kita nih mengatur hidup diri sendiri, kada awak, wah. Nah, ini tauhid deh. Jadi mengatur kehidupan kita ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengatur kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berilmu, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang memiliki, Allah itu yang mengatur, darinya manfaat, darinya mudarat, Dialah yang memberi rezeki, Dialah yang mengabulkan doa, atau Dialah yang tidak mengabulkan doa. Kenapakah itu, Jar? Nah, ada maksudnya, ya. Nah, contoh misalnya kita bertawakal di dalam musibah. Kita bertawakal di dalam musibah. Musibahnya apa? Misalnya sakit. Nah, misalnya sakit. Ada dua rukun tawakal tadi. Pertama, menyandarkan harapan hanya kepada Allah. Yang kedua, berusaha ikhtiar. Kalau kita sakit, maka yang pertama kita lakukan adalah berdoa kepada Allah untuk disembuhkan penyakit itu. Karena penyakit itu asalnya dari Allah juga. Dan yang mencabutnya pun Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kadang-kadang lupa. Lupanya ini apa? Kalau kita sakit, biasanya kita langsung mencari dokter apa yang cocok langganan kita, atau kita langsung mencari obat yang cocok yang biasa kita minum.
Kada salah itu. Cuma seharusnya kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu bahasa Indonesia lah. Ya. Ya Allah, sembuhkanlah hamba. Itu dulu artinya kita menggantungkan harapan kepada Allah dulu. Ini tawakalnya. Bukan menggantungkan kepada dokter. Bukan menggantungkan kepada obat. Bukan menggantungkan kepada usaha alternatif kah misalnya. Ada. Nah, karena dokter itu kada menyembuhkan. Ada orang bertakon, dokter kenapa pian anu salismaan aja? Ini kisah nyata nih. Nakoni dokter, kenapa pian dok salismaan aja? Ujar dokter, aku nih mau bati haja juga. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau pang dokter ini kada bisa sakit. Nah, ini contoh. Jadi di dalam musibah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya sakit, musibah sakit, maka kita berharap sembuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, usaha juga ngarannya doa, agar apa? Agar sembuh. Agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Nah, ini menunjukkan ikatan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum menyembuhkan, berarti dia yang menahan pemberian. Allah ingin menunjukkan, aku yang mengatur ikam. Kada ikam pangai mengatur aku ya Tuhan. Nah, Allah ingin menunjukkan langsung dengan praktek. Kalau diceramahkan aja kada merasa, supaya langsung merasakan dalam praktek. Jadi kalau kita berdoa, kada kabul lagi ya, belum sehat lagi, artinya Allah menahan dulu. Supaya kita tahu bahwa Allah lah yang mengatur kehidupan, bukan kita yang mengatur kehidupan kita. Nah, disinilah pentingnya tauhid, ya, pentingnya tauhid untuk menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Kalau Allah mengabulkan doa kita, Pak, bukan karena doa kita itu. Jadi kita kada bergantung kepada doa juga, Pak. Kepada usaha ada juga, kepada doa ada juga, tetap bergantung kepada Allah. Cuma Allah menyuruh kita berusaha dan menyuruh kita berdoa, maka kita pun berusaha dan berdoa. Ini sebagai ibadah. Itu kedudukannya. Jadi usaha dan doa kita itu sebagai ibadah. Sedangkan ikatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini artinya meyakini tidak ada yang menyembuhkan penyakitnya kecuali Allah, itu adalah bagian daripada iman, keyakinan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita. Ini contoh aja, hanya contoh, artinya tawakal di dalam musibah. Maka orang yang berobat saja kadang menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu syirik kecil. Jadi orang tuh berobat aja kadang menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada obat, maka dia syirik kecil. Kenapa? Karena bergantung kepada selain Allah, yaitu bergantung kepada obat. Mungkin itu kada berobat aja, nah salah pulang kita, ya. Nah, ini. Karena segala sesuatu itu hanya syarat upaya aja, sedangkan akibat itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita ngalih memaham kalau lain daripada itu. Contohnya Pak, misalnya makan, mungkin sulit kita memaham kalau makan. Kalau obat tadi mudah memaham. Maksudnya mudah memaham Pak, artinya kalau kita sakit berobat, yang menyembuhkan Allah Ta'ala, ini tawakal, ya, yakin bahwa yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Kalau belum menyembuhkan, Allah Ta'ala juga, karena dialah yang memberikan manfaat dan mudarat. Dia yang memberikan manfaat dan mudarat. Di saat dia memberikan sakit kepada kita, maka itu artinya Allah memberikan mudarat, bukan untuk memudaratkan kita sebenarnya, tapi untuk menguji kita. Nah, sini untuk menunjukkan bahwa Allah ini Maha Kuasa. Kok Maha Kuasa? Nah, jadi jangan dianggap misalnya sebab itu menentukan, jangan. Misalnya jangankan artinya kita nang kada olahraga nih, orang olahraga pun bisa sakit juga, bahkan bisa mati langsung. Ini menunjukkan bahwa artinya sebab itu kada menentukan.
Ada orang ada olahraga aja, santai-santai aja hidupnya, kada garing dah. Ada orang olahraga, imbah main apa ngarannya, badminton, ya ada. Banyak kita mendengar kabar imbah main badminton langsung rubuh di lapangan aja. Artinya olahraga tuh kada menentukan sehat maksudnya. Ya. Nah, olahraga itu kada menentukan sehat. Bukan berarti kita akan boleh olahraga. Ini kita membahas yang menentukan. Pahamlah. Olahraga disuruh agar kita sehat tapi tidak menentukan. Berobat disuruh agar kita sehat tapi tidak menentukan. Yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ulun contohkan makan mungkin agak sulit ya. Kalau kita kada meyakini. Makan itu pasti kenyang kayak itulah. Kalau kada makan kada kenyang. Dan dengan makan itulah kita bisa hidup, ya Allah lah. Nah ini. Tapi kada menentukan di dalam akidah. Kada menentukan. Orang kalau misalnya kada makan paling kada berinfus ya. Kalau kada berinfus mati. Karena memerlukan cairan tubuh kita ini. Itu kan secara umum. Tapi adalah yang kada kayak itu. Ini membuktikan bahwa Allah yang menentukan yang kisah ini nah. Ada orang tuh kawa kada makan 300 tahun. Siapa Pak? Hah? Ashabul Kahfi ya lah. 300 tahun di dalam gua, makan kada, minum kada. Beinfus kada, bahari kada ada infus. Ini membuktikan bahwa makan dan minum tidak menentukan kehidupan. Ternyata ada orang yang tidak makan dan tidak minum. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan, aku diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kuat. Beliau itu kalau misalnya puasa ini, Nabi Muhammad SAW itu puasa itu, beliau biasa puasa itu sekalian buka, sekalian sahur. Kita kada boleh diturut itu. Ini buka karena kalian buka karena sekalian sahur. Jadi ini kada buka Nabi. Pas jam 6 kada buka, lanjut aja sampai sahur, buka, puasa langsung. Jar Nabi, aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Nah, beda. Jadi kada menentukan. Cuman secara umum pang itu makan dan minum menentukan. Ya loh Pak. Secara umum. Tapi kalau kita bahas secara tauhid, bahwa makan dan minum itu sesungguhnya hanya syarat saja. Syarat saja. Bisa aja orang hidup tanpa makan dan minum. Contohnya tadi siapa? Yaitu Ashabul Kahfi. Ini contoh ya. Contoh bahwa Allah lah yang menentukan, bukan sebab yang menentukan, tetapi kita tetap mengerjakan sebab dan memahami adanya akibat. Jangan dilepas itu. Karena mengerjakan sebab, memahami akibat itu artinya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan satu aja diambil, ya. Satu diambil Tuhan menentukan jar bisi anak kada hawa harus ada usaha. Apa usahanya? Kawin dulu, mun kada kawin kada hawa. Kawin pun kalau misalnya kada berhubungan, mohon maaf, kada jadi juga. Iyalah. Usaha itu ngaranna tah. Berhubungan pun kalau misalnya salah satu di antara pasangannya itu mandul, kada jadi juga ulang. Hah? Coba. Atau kada mandul tapi kada mau menyatunya di rahim, lalu disatukan di luar rahim dengan bahasanya apa? Bayi tabung. Jadi bayi tabung itu bukan bayinya ditabung, nggak ada. Bayi tabung itu artinya sperma laki-laki dengan perempuan itu disatukan di luar. Setelah dia bereaksi baru dimasukkan ke dalam rahim ibu. Bukan di luar hidupnya, kada kawa hidup di luarnya, tetap hidupnya di dalam rahim. Nah ini contoh. Jadi kada kawa kita beralasan tawakal aja. Kalau Allah nak beri anak, kalau ada orang berhubungan gini belum tentu jadi anak. Coba. Nah di sini. Jadi kita kada kawa menentukan. Kita hanya berupaya ikhtiar. Yang menentukan akibat yang sebenarnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh dalam musibah tadi. Kemudian contoh di dalam rezeki bang sama juga. Tawakal di dalam masalah rezeki. Kita berusaha ikhtiar mencari rezeki, Allah yang menentukan. Itu kisahnya. Menentukan jumlahnya, menentukan dapat kadanya. Kalau kita ini hendak sugih bertahan. Tapi Allah lah yang meluaskan rezeki seseorang, Allah lah yang kemudian
menyempitkan rezeki seseorang, sehingga kita tidak ada rasa dengki kepada orang lain yang lebih daripada kita. Kenapa? Karena Allah yang meluaskan, Allah yang menyempitkan, kita hanya sekedar berusaha ikhtiar. Nah, disitulah kenapa kemudian orang yang memakai misalnya mencari rezeki itu jimat penglaris itu syirik. Orang yang memakai jimat ya penglaris itu syirik. Kenapa? Karena dia bergantung kepada jimat, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bergantung kepada dagangan aja itu sudah syirik kan? Seharusnya bergantung kepada Allah, kita usaha dagang. Cuma karena tawakal kada kuat, datang misalnya panggilan azan, Allahu Akbar, kayak naik dulu jah. Naiknya kada kuat tawakal. Kalau orang kuat tawakal, tutup aja dulu toko. Kayak apa caranya menutup? Yang penting sembahyang dulu, istirahat, salat, makan, buka lagi jam 1.30. Kuat tawakal. Tapi karena kada kuat tawakal, di Masjid Nur misalnya biasa Masjid Nur misalnya sembahyang Johor aja itu Allahu Akbar, berapa orang sembahyang, berapa yang kada. Karena udah kuat tawakalnya kepada Allah yang memberi rezeki. Jadi kalau orang tawakal ini tenang benar, ya tenang. Akhirnya satu, orang yang tawakal dalam masalah rezeki ini, satu, tidak dengki kepada orang lain yang lebih. Kenapa? Karena Allah yang menentukan, itulah yang baik baginya. Kalau yang sempit bang itu juga yang baik. Bahkan apa aja? Nah, karena Allah memiliki sifat maha mengetahui segalanya. Ini Allah ini tahu nih, si fulan ini diberi 1 juta aja nah sehari. Adalah orang yang diberi 1 juta sehari ada. Adalah Pak, ada ya lah. Kalau si fulan ini diberi 2 juta sehari, adalah ada. Ya. Contohnya siapa? Dokter itu nang spesialis tuh lah. Wah ini 2,5 kah kalau udah salah. Ya 2,5 lah ya. Paling sedikit 200. Kalau 5 pasien aja dokter yang datang sehari bang 1 juta dari itu tadi aja. Ulun ada mendengar kisah dokter spesialis ini, baik ya. Dari sore sampai malam itu dapat menangani 90 pasien, bayangkan biar. Sugihan lah. 9 pasien itu biarpun artinya ada 200.000, 100.000 aja berapa ya? Hah? Berapa Pak? 90 orang kali 100.000, 9 juta lah Pak. 9 juta lah. Coba, nah jeki kalau tahu itu yang sudah ditentukan, itu yang terbaik baginya. Jadi Allah Maha mengetahui. Dalilnya apa? Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu kada baik gitu kan. Kita nih anak sugih ini kada baik si aneh. Saya ini aja nah cukup. Karena Allah Maha mengetahui akibat. Nah, boleh jadi kamu tidak setuju dengan sesuatu, tetapi itulah yang baik bagimu. Kita kada setuju nih bebaya aja ada duit nih, bebaya cukup aja untuk sebulan habis, itu bang yang baik. Tapi yang lebih itu bang, itu bang yang baik. Allah Maha mengetahui yang tidak kamu ketahui. Nah ini tawakal deh. Makanya rupanya nilainya tinggi lah, karena agak tangaleh juga bang benanya lah. Tangaleh ini ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam masalah rezeki ini kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kadang merasa kemudian putus asa kalau tidak mendapatkan banyak. Kadang putus asa. Nah, kalau orang beriman itu meyakini pasti cukup, Bang. Orang beriman itu meyakini pasti cukup. Karena Allah berjanji, asalnya sembahyang aja rajin, berjamaah pasti cukup rezekinya. Tapi usaha harus ada, ya. Tergantung usaha. Orang ada berusaha juga bang, ada lah dapat rezeki, bisa juga. Cuma pian jangan menuruti orang ada berusaha lah.
Udah ada usaha dapat rezeki, ada juga. Contohnya apa? Guru tuh kan kada berusaha, kita kada menjelaskan guru yang baik atau yang kada baik lah, artinya guru aja gitu nah. Kada berusaha dagang, kada berusaha jadi pegawai negeri, berusaha ceramah aja sih deh. Bahkan kada dia panggil ke tempat masjid, ke musala, di rumah aja ceramahnya, hidup aja. Ini contoh ya. Contoh rezekinya, bukan masalah benar salahnya guru, bukan, tapi contoh rezekinya. Datang aja soalnya rezeki. Jadi rezeki ini bisa aja datang sorangan. Ya. Nah. Yang ketiga, untuk masalah rezeki ini agar kita tidak bangga, tidak sombong kalau mendapat banyak. Jadi tidak putus asa kalau mendapat sedikit, tidak sombong, tidak bangga kalau mendapat banyak. Karena itu bukan capaian kita sendiri, bukan capaian hasil kita sendiri, tapi ada campur tangan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena dia berkehendak, maha berkehendak. Nah, di situ di dalam kehidupan sehari-hari inilah akidah itu seharusnya dipahami oleh kita. Jadi setiap hari ini kita bertemu dengan akidah, dengan keyakinan, dengan tauhid. Oh, ini sakit, Allah yang menyakitkan maksudnya. Kita harus setuju menjadi Allah Ta'ala itu bang yang baik. Kalau ada yang sakit, ya hikmahnya nih. Kalau ada yang sakit, dokter pulang, kada ada yang payunya. Orang sehat bertahan. Kalau dokter kada payu, orang kada sekolah dokter. Kalau kada ada sekolah dokter, kada ada fakultas kedokteran. Nah, kada ada dosen dokter. Itu hikmahnya. Demikian juga payo obat. Kalau obat orang berobat kada ada, mana ada artinya apotek. Kalau apotek kada ada, mana ada orang memproduksi obat. Kalau orang memproduksi obat kada ada, berapa orang yang tidak bekerja di apotek, di pabrik obat. Nah, itulah hikmah. Jadi hikmahnya itu banyak. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Ada di dalam peribahasa bahasa Arab, kemalangan seseorang itu menjadi keberuntungan orang lain. Dari bahasa Arab nih. Kemalangan seseorang menjadi keberuntungan orang lain. Ini peribahasa Arab, peribahasa lain hadis. Bujurlah Pak. Kemalangan seseorang menjadi keberuntungan orang lain. Ban pian kempes keberuntungan tukang ban mun kadang kempes sidin duduk apa aja ada rezeki juga pulang. Nah, mobil pian lempak tegepak misalnya, itu kemalangan kalau tuh. Menjadi keberuntungan tukang deko amun kada ada yang lempaknya, siapa yang mendeko ini kada dapat rezekinya. Ini contoh bahwa kemalangan seseorang itu dapat menjadi keberuntungan orang lain. Nah, ini pembahasan tawakal. Yang ketiga, yang keempat, yang ketiga sudah tadilah. Dalam tawakal ini agar kita tidak lagi merasa sedih terhadap apa yang sudah berlalu. Kita tidak lagi merasa sedih apa yang sudah berlalu, karena kita tahu itulah sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas kita. Yang telah lalu itu sudah pasti kehendak Allah taala. Yang akan datang kita tahu. Jadi kalau yang sudah lalu itu kehendak Allah taala, kenapa aku alhamdulillah garing lawasnya setahunan? Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ya itulah, itu pang sudah yang baik bagi kita. Nah, kalau kita kadang bisa mengembalikan, maka mungkin kita bisa jauh hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu merasa putus asa. Yang kelima, kita tidak merasa khawatir tentang masa depan. Esok kayak apalah aja. Anak seorang ini belum lulus lagi nah. Kuliah seorang hanya pensiun kayak apa? Nah, itu kan masih ada lagi perasaan khawatir barangkali kita nih ya tentang masa depan. Mungkin masa depan kita ada khawatir, tapi masa depan anak kita khawatir. Nah, kalau kita tawakal nyaman mati Pak. Di atas tawakal itu namanya pasrah. Pasrah, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pian kada tawakal, sulit untuk pasrah berserah diri kepada Allah taala waktu meninggal dunia, misalnya saatul maut. Pian masih kepikiran, kayak apa anakkulah belum kawin, kayak apa anakkulah belum begawi. Nah, kita ada pasrah kita.
Lalu kita khawatir tentang masa depan. Tapi kalau kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita enggak ada khawatir lagi. Tapi tadi usaha ikhtiar tetap dilaksanakan. Waktu anak meninggal dunia, lepas lagi semuanya. Masalah istri kah, masalah anak kah, masalah pekerjaan kah, karena kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ada tawakal, kayak apa anakku lah aku sudah tua belum begawe, kayak apa anakku lah aku sudah tua belum kawin. Ada nih kekhawatiran nih. Padahal Allah Ta'ala itu yang maha mengatur dan maha mengetahui yang terbaik bagi kita, lebih mengetahui daripada orang tua kita terhadap kita. Ibu tuh hanya melahirkan bayi, anak, itu sayangnya luar biasa. Mungkin juga abahnya sayangnya luar biasa tuh, hanyar bisa anak kayalah. Kalau yang kedua kurang dah, yang ketiga kurang dah, sekehendak aja lagi, terserah aja lagi, sudah pengalaman ya kan, bisa anak sata tayuhnya aja lagi. Kalau yang pertama wah sayang benar, digaduh benar, anak harapan misalnya. Nah itu orang tua, Kalau Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang kepada hambanya yang beriman daripada sayangnya seorang tua itu kepada anaknya. Ini perlu kita yakin. Ini hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada orang beriman daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Nah, mudahan kita kada khawatir lagi mati nih. Karena sudah pasrah dan yakin Allah itu sayang kepada kita. Allah ingin bertemu dengan kita. Pasrah lagi kalau sudah saatul maut, pasrah. Allah mengambil nyawa, pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertawakal kepada amal. Yang ketiga. Jadi yang pertama tadi tawakal dalam musibah, tetap berusaha ikhtiar berobat ya kan, menghindari musibah. Kemudian juga kita menyandarkan harapan hanya kepada Allah. Yang kedua tawakal dalam masalah rezeki. Sudah tadi kita bahas bahwa kita tetap berusaha ikhtiar, tetap berdoa, tetapi rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bisa bebas bekerja berusaha nih. Bebas bekerja berusaha tanpa tergantung kepada usaha ikhtiar. Kalau datang azan, sembahyang kita. Karena kita yakin Allah memberi rezeki. Yang ketiga adalah tawakal di dalam amal. Makanya apa aja tawakal dalam amal nih? Nah, maka kita disuruh beramal disuruh, wajib kita beramal, yang wajib, yang sunat. Tetapi sama dengan tadi, kalau sakit kita berobat tidak tergantung kepada obat. Kalau kita ini beramal tidak tergantung kepada amal. Ini tawakal kita. Kenapa aja? Maka aku beramal. Nah, ya kan? Beramal pian doa, alhamdulillah. Sudah sembahyang, puasa bulan Ramadan, ya kan? Nang wajibnya. Ada kelebihan duit berzakat, ada lebihan duit lagi umrah, ada lebihan duit lagi naik haji. Duitnya lebih banyak lagi haji plus, baca Quran, zikir. Nah, ketahuilah bahwa sampaikan waktunya. Ketahuilah bahwa amal itu sendiri adalah pemberian Allah Ta'ala, sama lawan rezeki tadi. Sama tuh Pak. Nabi ditanya oleh Aisyah istri beliau, apakah sampean masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Jawab Nabi, ya. Nah, aku pun masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak apa kisahnya nih? Maka kita beramal. Kenapa jadi masuk surga dengan rahmat Allah taala? Maka kita beramal. Nah, kisahnya kayak ini. Kisahnya ini, Pak. Sebelum kita beramal, nih kita nih beramal, dan sebelum datang ke sini, itu ada ilham dari Allah taala masuk ke dalam hati kita. Wahai fulan, datanglah ke masjid Mujahidin. Tuh dulu, munnya ada ilham, ya kemana ilhamnya? Wahai fulan, ikam duduk di rumah aja, hari pindah hujan rintik-rintik. Nah, itu kisahnya nih. Jadi ilham masuk ke dalam hati kita. Setelah itu, pian datang ke masjid ini, kawas sembahyang itu atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Pulang. Habis sudahlah sedikit lagi. Jadi yang memberikan ilham agar kita berbuat kebaikan, contohnya salat itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membantu kita untuk salat itu pun Allah Subhanahu wa taala. Mun Allah kalau membantu dakwah. Contohnya banyak orang lebih sehat daripada kita, lebih muda daripada kita kada ke masjid. Artinya Allah tidak membantu. Ada orang yang sakit bahkan di kursi roda misalnya, atau duduk di kursi sembahyang. Awah aja
Ini diberi Allah Ta'ala kekuatan, kemampuan untuk berbuat. Tapi ada orang sehat, tak ada awak langgar ke masjid. Nah, jadi satu tadi, kenapa kita tergantung kepada amal? Karena amal itu sendiri adalah pemberian Allah Ta'ala. Pian wanilah menggantungkan harapan kepada amal. Mun pian wani ulun kada wani Pak. Ulun bergantung kepada Allah Ta'ala tapi tetap beramal. Bisa paham Pak? Kita tetap beramal tetapi hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang ketiga terhadap amal tadi, menerima amal. Nah, ini maksudnya Pak, rahmat Allah Ta'ala. Satu, Allah yang memberikan ilham kepada kita untuk beramal. Yang kedua, Allah membantu kita untuk beramal. Makanya kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan untuk melaksanakan ibadah. Itu maksudnya. Jadi mohon pertolongan itu, tafsir yang pertama adalah mohon pertolongan untuk melaksanakan ibadah. Bukti lain dalilnya bahwa kita ada kuasa melakukan sesuatu perbuatan yang baik atau menolak kejahatan adalah waktu sampean dipanggil hayya 'alas shalah, marilah salat, maka pian menjawab pasti la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Ini menunjukkan kita ini lemah dan bujur lemah. Iyalah Pak. Nah, kemudian yang ketiga Pak, masalah amal tadi. Yang setelah Allah memberikan ilham, Allah membantu. Yang terakhir Allah juga pulang yang memberikan ganjaran. Penghabisannya toh. Itu maksudnya rahmat tuh. Jadi kita masuk surga dengan rahmat, bukan dengan amal aja. Amal itu sendiri adalah rahmat. Kenapa? Karena Allah yang memberikan ilham, Allah yang kemudian membantu melaksanakan, dan Allah juga yang memberikan balasan terhadap amal itu. Jadi ketiga-tiganya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan tergantung. Yang ketiga nih, yang pertama tadi masalah musibah, kemudian yang kedua masalah rezeki, yang ketiga masalah amal. Jangan tergantung kepada amal namun tetap beramal. Itu maksudnya tawakal di dalam amal. Hati-hati. Nah, makanya tawakal ini Pak bisa menyebabkan seseorang masuk surga tanpa hisab, karena ini dia adalah kunci daripada pemahaman tauhid itu sendiri. Allah mengetahui ini paling baik bagi aku. Lalu akhirnya dia rida menerima ketentuan Allah. Hasil dari tawakal itu adalah rida. Sakit, rida menerima ketentuan Allah. Rezeki sekian, rida menerima ketentuan Allah. Jadi pertamanya tawakal, yang terakhirnya adalah rida kepada ketentuan Allah. Dan ketentuan itu Allah itulah yang terbaik bagi kita. Kita pasrahkan segala hidup dan mati kita hanya kepada Allah. Itu tadi pas bunyi kamat kalau sudah lah. Nang tadi. Nah, kalawatan jauh lah. Kita tutup aja dulu nah ya dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.